Ini artinya ada penurunan penampilan ya secara drastis. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita kembali di preview pertandingan Liga 1 membahas PSM Makassar. Dan sekarang Liga 1 musim 2023-2024 sudah memasuki putaran kedua. Kita preview dulu ke belakang. PSM mengakhiri putaran pertama finish di posisi ke-12 dengan 22 poin. Dan tentu sebagai juara bertahan, PSM di posisi ke-12 di putaran pertama ini artinya ada penurunan penampilan ya secara drastis dari musim lalu, karena dari 17 pertandingan PSM sudah menelan 7 kekalahan. Namun terlepas dari itu, di putaran kedua ini manajemen tim pelatih Bernardo Tapares menjanjikan bahwa akan ada perubahan secara signifikan di skuad PSM Makassar. Yang paling utama adalah komposisi pemain. Maka tak heran di awal ataukah pada jendela transfer Liga 1 paruh musim ini PSM langsung jor-joran. Setidaknya sudah ada 3 nama baru yang sudah direkrut, yakni Victor Mansarai, kemudian ada C. Paulo Oliveira, dan satu nama pemain muda, pemain lokal muda dipinjam dari PSS Sleman, itu Ivan. Dan tentu diharapkan para pemain baru ini bisa langsung klop dengan skuad PSM Makassar agar mereka bisa memberikan kontribusi dalam upaya kebangkitan PSM Makassar di putaran kedua. Nah, sebagai langkah awal PSM untuk bisa berbicara banyak di putaran kedua ini, mereka tim asuhan Tapares langsung menghadapi ini salah satu tim salah satu tim besar yang juga kerap biasa menjadi saingan terberat bagi PSM Makassar, yakni tim ibu kota Persija Jakarta. Ini laga perdana di putaran kedua ataukah di pekan ke-18. PSM akan menjamu Persija Macan Kemayoran di Stadion Gelora B.J. Habibie pada hari ini, Jumat 3 November 2023, kick off jam 8 malam. Nah, musim lalu Persija dan PSM bersaing memperebutkan gelar juara. Namun finishnya PSM sebagai pemuncak klasemen keluar sebagai juara, sementara Persija runner up. Nah, itu musim lalu. Musim sekarang setidaknya hingga putaran pertama selesai atau hingga pekan ke-17, PSM dan Persija juga masih bersaing, tapi bukan lagi di papan atas atau bersaing untuk memperebutkan puncak klasemen, tapi sekarang berada di papan bawah, tapi saling bersaing. PSM berada di posisi 12, Persija berada di posisi ke-13. PSM 22 poin, sementara Persija 10 poin. Nah, artinya kedua tim dalam pertemuan mereka ini di pekan ke-18 sama-sama berupaya meraih 3 poin demi bisa merangsek minimal setidaknya naiklah dulu di papan tengah. Secara performa kita lihat ya, performa terakhir ini PSM mengalami peningkatan. 3 kemenangan beruntun diraih, 2 dalam 3 pertandingan terakhir PSM meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang. 2 kemenangan itu lawan Arema FC, kemudian di AFC Cup menghadapi Hogang United juga menang, kemudian bermain imbang dengan salah satu tim yang sulit dikalahkan musim ini, Rans United, skor 1-1. Sementara Persija 5 pertandingan terakhir mereka gagal menangkan laga. Bahkan dalam 11 laga secara beruntun hanya sekali Persija mengalami
mendapat hasil kemenangan. Ini tentu sesuatu hal yang membuat Thomas Doll, pelatih dari Persija, cukup frustasi ya. Salah satu hal yang menjadi penyebab ini dibocorkan oleh Thomas Doll ini karena Persija itu kekurangan striker. Mereka punya striker asing, Marco Simic yang dulunya tampil sangat baik di musim-musim awal, musim 2017-2018 sempat menjadi top skor Liga 1 bersama Persija, namun setelah hengkang kemudian kembali direkrut lagi, Persija tidak menunjukkan performa terbaiknya lagi. Dan bahkan Simic juga beberapa kali harus absen karena mengalami cedera. Dan kita lihat mayoritas dalam beberapa pertandingan terakhir Persija ini bermain tanpa striker. Mereka hanya mengandalkan pemain-pemain yang sebenarnya posisinya adalah seorang pemain sayap ya, ataupun gelandang seperti Riko Simanjuntak hingga pemain asal Jepang Ryo Matsumura. Lantas bagaimana prediksi pertandingan dari kedua tim setelah kita bahas bersama capaian mereka di putaran pertama Liga 1. Nah, sekarang kita lihat, kita awali dulu dengan prediksi susunan pemain ya. Di sisi kanan ada Persija Jakarta dengan skema 352, sementara PSM Makassar juga sama mengandalkan skema 352. Ini memang antara Thomas Doll dengan Tapares ini memiliki apa ya? Prinsip skema yang nyaris sama, yakni mengandalkan 3 back. Namun perbedaannya adalah PSM bermain dengan high defense, mengandalkan serangan balik, sementara Persija lebih banyak bermain dari kaki ke kaki, umpan 1-2 dalam menyusun serangan. Di skuad Persija terlebih dahulu kita bahas untuk posisi penjaga gawang. Tentu Andri Tani sang kapten akan diturunkan sejak menit pertama. Kemudian ada 3 back di belakang, ada Rizky Ridho, Kudela, dan Ferrari. Sebenarnya ini secara apa ya, komposisi pemain Persija ini cukup bukan lagi cukup baik, tapi termasuk salah satu yang mewah, karena untuk lini belakang mereka sendiri kita lihat Rizky Ridho, Muhammad Ferrari ini pilar-pilar penting di timnas Indonesia. Rizky Ridho bermain di timnas U23 ya, bahkan juga bermain di timnas senior, sementara Ferrari itu juga bermain di kelompok umur. Ini tentu menarik. Lalu ada Rizky Pandi, ini pemain jebolan Akademi PSM Makassar, pemain asal Makassar, asli Makassar. Ini namun sekarang menjadi andalan dari Persija untuk posisi gelandang bertahan. Kemudian Hanif Syabandi di gelandang kanan, Pirsandika ini juga Pirsandika mantan pemain PSM Makassar akan dimainkan sebagai gelandang sayap kiri. Lalu ada Gajos dan Olivier Bies, 2 gelandang yang akan berperan sebagai penyuplai untuk para pemain yang ada di lini depan Persija Jakarta. Nah, di skuad Persija sebenarnya masih ada Abimanyu ya, namun akumulasi kartu maka dipastikan absen di laga ini. Sementara itu untuk lini depan ya, kita kembali lagi bahwa Persija tidak memiliki striker lah sejauh ini. Ada striker muda sebenarnya, Aji Kurniawan ya, yang mengalami cedera juga. Marco Simic juga tidak kunjung membaik performanya, maka posisi untuk 2 pemain lini depan ada Riko Simanjuntak dan Ryo Matsumura. Sementara itu di skuad PSM Makassar diprediksi tidak akan banyak mengalami perubahan dari laga terakhir, bahkan kemungkinan tidak akan ada perubahan di startingnya meskipun ada pemain baru yang direkrut. Ada Reza Arya penjaga gawang, kemudian Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kenapa lagi-lagi Dapa Salman kita prediksi akan bermain sejak menit awal?
bek muda berusia 21 tahun ini. Meskipun Erwin Gutawa yang biasanya bermain di posisi ini sudah pulih dari cedera, tapi secara konsistensi permainan Dapa Salman menemukan performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir. Inilah yang membuat Tapares mempercayakan Dapa sejauh ini bermain sebagai starter dan menghadapi Persija yang notabene juga memiliki pemain-pemain yang cepat ya. Dapa Salman dibutuhkan untuk posisi. Lalu untuk posisi lini tengah, PSM menumpuk 5 gelandang sekaligus. Ananda Rehan, Akbar Tanjung berposisi sebagai gelandang bertahan, tentunya akan menopang Marpan yang diposisikan sebagai gelandang box to box, bisa berperan sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan, sekaligus bisa juga berposisi untuk sebagai orang pertama yang memutus serangan lawan, sang kapten dari PSM Makassar. Kemudian gelandang sayap Yance Sayuri, Zaki Asraf, dan lini depan ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Ini menarik. Laga menghadapi Persija pekan 18 akan menjadi laga terakhir, laga perpisahan Everton bersama skuad Jukeja, karena bukan lagi kemungkinan, melalui unggahan di akun Instagramnya Everton sudah menyatakan bahwa pertandingan menghadapi Persija adalah pertandingan terakhirnya di musim ini bersama PSM Makassar. Namun status apakah Everton lepas, putus kontrak ataukah dipinjamkan ini belum terkonfirmasi. Tapi yang pastinya adalah ini menjadi pertandingan terakhir Everton. Dengan hadirnya Victor Mansaray tentu harus ada pemain yang harus striker asing yang harus dilepas oleh PSM Makassar. Maka Everton lah yang dipilih, karena memang secara penampilan sebenarnya Everton cukup baik. Dia tipikal pemain yang striker pekerja keras, mobile, kerap bermain dari lini belakang, menjemput bola, kuat mempertahankan bola, memiliki dribbling yang bagus. Namun secara produktivitas gol Everton masih jauh lah dari harapan. Hingga putaran pertama selesai, 14 pertandingan dia mainkan, hanya mencetak 1 gol. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan dari manajemen PSM untuk dan tim kepelatihan tentunya untuk melepas Everton Nascimento. Tapi kita lihat di laga terakhir PSM sebelum menghadapi Persija ini, yakni Rans Nusantara FC, itu memang agak kesulitan duet antara Adilson dengan Everton untuk mencetak gol. Meskipun ya kita lihat dalam pertandingan itu ada beberapa momen kerjasama antara Everton dan Adilson yang cukup baik, cukup merepotkan. Dan diharapkan tentu saat menghadapi Persija, Everton yang menjadikan laga ini sebagai laga terakhirnya musim ini bersama PSM Makassar bisa memberikan penampilan yang terbaik. Minimal bisa mencetak gol lah. Dan jika bisa mencetak gol, memberikan kemenangan untuk PSM Makassar, ini juga akan menjadi kado manis untuk PSM yang lagi berulang tahun, yang ke 108, klub tertua tanah air, berulang tahun di 2 November kemarin pastinya. Nah, melihat komposisi pemain dari kedua tim, tentu akan terjadi duel-duel keras ini di lini tengah, karena ini nyaris serupa ya komposisinya. Kayaknya Rio Matsumura sebelum berhadapan dengan lini belakang PSM, mereka akan dihadang oleh Ananda Rehan, Akbar Tanjung. Begitupun dengan para gelandang sayap ini. Persandika akan berhadapan dengan Zaki Asraf, 2 pemain yang memiliki kecepatan, pemain muda. Ini juga akan kami memprediksi akan banyak terjadi duel di
khususnya di sektor sayap ini ya. Dan ini juga akan bisa menjadi penentu jika Zaki bisa bisa menghadang laju dari Pirsa, maka kemungkinan Persija akan kesulitan menembus PSM Makassar. Sebaliknya jika Zaki Ashraf tidak mampu menghentikan Pirsa Andika, maka tentu akan berbeda cerita lagi. Begitupun di sisi sayap sebelahnya Yance Sayur dengan Hanif Syabani. Intinya di pertandingan ini akan banyak pertarungan di lini sayap tanpa mengecilkan peran pemain di sektor tengah ya, gelandang tengah. Kalau kita lihat lini depan dari Persija, memang Thomas Doll akan mengandalkan umpan-umpan pendek untuk menembus pertahanan PSM, tidak mengandalkan long ball, direct pass, ataukah umpan-umpan silang ya, atau crossing, karena mereka pasti menyadari tidak ada pemain dengan postur tinggi yang bisa merebut bola pada pertarungan duel udara, apalagi di PSM ada pemain jangkung seperti Yoran Fernandes yang bermain sangat-sangat baik. Ya inilah yang akan dimanfaatkan oleh Persija, yakni lebih banyak bermain dengan umpan 1-2, dan PSM harus mewaspadai itu. Dalam beberapa proses gol yang tercipta ke gawang PSM Makassar itu banyak dari hasil kreasi tim lawan mengecoh ataukah memborbardir lini pertahanan PSM lewat umpan-umpan pendek yang dimainkan di area pertahanan atau area berbahaya dari PSM itu sendiri. Maka tentu disinilah peran dari Ananda Rehan, dari Akbar Tanjung untuk bisa minimal memutuslah, mengganggulah dulu para pemain dari Persija di sektor lini tengah sebelum memasuki sektor pertahanan PSM Makassar. Sebab jika mereka tembus, Riko tembus, Rio Matsumura tembus, maka kedua pemain ini akan mengandalkan kecepatan mereka untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar. Sementara kita tahu Yoran tentu pemain yang baik dalam bertahan namun tidak memiliki kecepatan. Maka jika ada bola-bola daerah dari Persija, maka sebaiknya para pemain gelandang dari PSM memutus terlebih dahulu sebelum masuk ke area berbahaya PSM. Nah, selain itu kita tahu sendiri bahwa PSM juga masih memiliki beberapa pemain cadangan yang kerap bisa merepotkan tim lawan ya. Saat menghadapi Rans misalnya, Kenzo Nambu bermain dari bangku cadangan, dimainkan, mencetak gol yang bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kenzo saat ini berstatus sebagai top skor PSM sementara dengan 7 golnya. Ini sesuatu hal yang menarik bahwa dalam beberapa pertandingan Kenzo bermain sebagai pemain dari bangku cadangan ya, artinya dia pemain spesial super sub. Ini yang harus kembali dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Dan terakhir yang paling ditunggu adalah debut dari Victor Mansaray. Kami meyakini Victor Mansaray akan mendapatkan menit bermain di pertandingan ini, meskipun belum ditahu ya apakah dia bermain saat di babak kedua dimulai ataukah hanya mendapatkan waktu sekitar 15 menit. Nanti tentu Tapares akan menyiapkan Victor Mansaray sebagai senjata utama juga, senjata rahasia ketika misalnya PSM mengalami kebuntuan. Kami meyakini Victor Mansaray akan dimainkan, striker asal Amerika Serikat ini. Oke, untuk prediksi skor silakan Tribuners sendiri yang tulis komentar ya di bawah atau di samping ya, biasanya di samping. Terkait dengan ini, tentu bagi fans Persija, mereka berharap Persija bisa memenangkan pertandingan. Sementara itu untuk
fans supporter dari PSM Makassar, mereka juga mengharapkan kemenangan, apalagi di momen ulang tahun mereka yang ke-108 tahun. Intinya pertandingan akan berjalan dengan sengit. Ini menjadi momen kebangkitan bagi PSM Makassar, sekaligus momen untuk memutus rekor tidak pernah menang dari Persija di kompetisi Liga 1 Indonesia sejak musim 2017. Menarik ditunggu tentunya, dan siapapun pemenangnya, mudah-mudahan pertandingan berjalan dengan aman, adil, tentunya seperti yang diharapkan oleh Tavares, pelatih dari PSM, bahwa apapun hasilnya yang penting wasit perangkat pertandingan menjalankan tugasnya sebagai secara fair. Ini mereka bisa menerima dengan baik. Mungkin begitu untuk preview laga kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview pertandingan selanjutnya, sekaligus kita akan mereview ulang juga hasil dari pertandingan PSM menghadapi Persija nantinya. Tunggu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can feel the blood.